Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Saudara Juandi Kurniawan, Saudara Iqbal Maulana, Saudara Rahmat Agung Nur Indra Wijaya, dan Saudari Feli Hernawati, dan Saudari Yova Ardila. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya, kelompok 2 dapat menyelesaikan makalah dasar-dasar korespondensi bisnis dengan penuh rasa syukur dan tepat waktu. Dan tidak juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Ibu Dr. Yanti Herawati, PSPD, MSI, selaku dosen komunikasi bisnis yang telah membimbing dalam menulis makalah ini. Dan membimbing kami dalam pembelajaran akhir. Akhir kata, semoga makalah dasar-dasar korespondensi bisnis ini bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha kami. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan pengertian daripada pengertian surat. Menurut Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun non-bisnis. Bagi masyarakat umumnya, istilah surat bukanlah sesuatu yang baru atau yang asing. Surat digunakan oleh seseorang bagi sarana penyampaian pesan tertulis untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi, kedinasan, maupun bisnis, dari seseorang kepada atau pihak lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang begitu pesat, penulisan dan penyampaian suatu pesan dari satu pihak ke pihak lain dapat dilakukan bukan saja dengan kertas, tapi juga bisa melalui surat elektronik seperti email. Sedangkan pengertian dari surat bisnis adalah surat bisnis yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitan dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Contoh-contoh surat bisnis ada banyak yang kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari, antara lain surat pemesanan. Surat pemesanan merupakan salah satu surat bisnis yang lazim dijumpai di dalam dunia bisnis, baik pada perusahaan yang bergerak proses pengelolaan, perdagangan, maupun jasa. Surat ini digunakan untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain yang guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Terus yang kedua, surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, dan meyakinkan atas sesuatu. Misalnya surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus, atau mengubah suatu prosedur dan kebijakan. Dan yang ketiga, surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggaran kepada pihak lain. Manajemen perusahaan dengan cara-cara yang baik, sopan, ramah, dan tidak emosional. Karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan, agar segera memperoleh solusi, baik bagi kedua belah pihak. Dan yang keempat, surat permintaan informasi. Surat permintaan informasi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga meminta berbagai informasi penting kepada pihak lainnya, perseorangan maupun lembaga. Sebagai contoh, permintaan informasi tentang aneka produk baru, jasa pendidikan, dan pelatihan, berbagai bidang keahlian, jasa perbaikan, dan pemeliharaan aneka jenis mesin, serta elektronik, dan lain-lain.
Dan yang kelima, surat pemberitahuan dalam dunia bisnis. Surat pemberitahuan dunia bisnis merupakan surat yang berisi suatu pemberitahuan kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. Misalnya surat yang memberitahu tentang pindah alamat kantor. Dan yang keenam, surat penagihan. Dalam surat penagihan merupakan surat yang digunakan untuk menagih utang kepada pihak lain yang telah melampaui waktu pembayaran yang telah ditentukan. Yang ketujuh, surat peringatan. Surat peringatan merupakan surat yang ditulis untuk memberi peringatan atas suatu hal kepada seseorang maupun organisasi. Misalnya, surat peringatan kepada debitur untuk segera melunasi utangnya. Yang kedelapan, surat undang-undang RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Surat RUPS ini merupakan salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis. Seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengambilan bisnis ke depan dan bagaimana menentukan para manajer puncak yang benar-benar profesional di bidangnya. Dan yang kesembilan, surat kuasa. Surat kuasa adalah pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai orang yang memberi kuasa kepada pihak lainnya, sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Dan yang terakhir 10, surat perjanjian. Surat perjanjian ini merupakan surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang suatu dengan pihak lainnya tentang suatu hal. Yang digunakan untuk membuat surat perjanjian adalah surat yang bersegel ataupun surat yang dilengkapi dengan materai tertentu. Misalnya surat bermaterai 6.000. Contohnya surat seperti surat perjanjian jual beli, surat perjanjian sewa menyewa, dan surat PKWT kantor. Selanjutnya, Saudara Feli untuk melanjutkan pengertian dari korespondensi bisnis. Terima kasih. Korespondensi adalah kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan surat sebagai sarana. Sedangkan korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak yang lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Sedangkan dasar-dasar korespondensi bisnis merupakan sarana komunikasi tertulis yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Selanjutnya, korespondensi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi internal dan korespondensi eksternal. Korespondensi internal yaitu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor. Contohnya yaitu surat peringatan yang diberikan oleh HRD kepada karyawan. Kedua, korespondensi eksternal, yaitu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor dengan pihak luar. Contohnya yaitu surat pesanan barang kepada supplier. Selanjutnya, fungsi korespondensi bisnis. Yang pertama adalah sebagai wakil atau duta bagi pengirim yang berfungsi menyampaikan pesan-pesan bisnis. Kedua, sebagai alat untuk pemberitahuan, permintaan, dan permohonan. Contohnya yaitu surat pemesanan produk. Ketiga, sebagai alat bukti tertulis, contohnya yaitu surat kerjasama. Keempat, yaitu sebagai alat untuk mengingat, misalnya surat yang sudah diarsipkan, kemudian dicek kembali untuk mengingatnya. Kelima, sebagai bukti sejarah, misalnya surat pendirian usaha. Keenam, sebagai media promosi, contoh yaitu surat penawaran produk. Ketujuh, yaitu sebagai pedoman kerja, contohnya surat keputusan dan surat perintah kerja. Selanjutnya, syarat-syarat surat bisnis yang akan dijelaskan oleh Saudara Feli. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita membuat surat bisnis atau korespondensi bisnis,
Jadi kita harus benar-benar memperhatikan apa saja sih syarat-syarat untuk pembuatan surat bisnis yang baik dan benar. Karena kalau misalnya untuk pembuatan surat bisnis, kita tentunya harus memperhatikan setiap detailnya. Karena surat itu adalah suatu cerminan dari suatu perusahaan tersebut. Di sini saya akan membantu menjelaskan tentang syarat-syarat surat bisnis yang baik dan benar. Korespondensi bisnis atau surat menyurat bisnis memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa korespondensi bisnis. Ciri-ciri bahasa korespondensi bisnis adalah jelas, lugas, menarik, dan santun. Pastinya jelas, lugas, menarik, dan santun ini sudah tidak asing bagi setiap kita yang mungkin sudah mempelajari bahasa Indonesia ya. Yang pertama jelas, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan bebas dari kemungkinan salah persepsi. Kemungkinan salah persepsi mungkin dari kata-kata yang mungkin rancu atau penulisan yang kurang baku ya teman-teman. Jadi kita bisa memperjelas setiap tulisan surat ini dengan menggunakan kata yang baku, karena surat bisnis adalah kita bisa membuatnya dengan kata-kata yang baku. Yang kedua, menarik dan santun. Bahasa menarik di sini ialah bahasa yang hidup dan santun, menghindari pengulangan kata yang menjemukan dan mampu membangkitkan minat pembaca. Untuk surat, kita juga harus menggunakan kata yang santun, karena tadi seperti awal yang saya katakan, suatu surat ini adalah cerminan dari suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya surat kita dipandang menarik oleh perusahaan lain, ataupun mungkin kata-katanya itu santun, mudah dimengerti, pastinya suatu perusahaan yang kita akan ajak kerjasama mempunyai rasa percaya kepada perusahaan kita. Yang ketiga, lugas. Lugas ialah tidak bertele-tele, hemat dalam penggunaan kata, tetapi cakupan surat memiliki makna. Surat yang baik dan benar itu tidak perlu harus panjang ya teman-teman, tapi kita harus membuat surat tersebut adalah sesingkat mungkin, tetapi bagaimana supaya maksud dari tujuan kita itu terdeliver atau tersampaikan dengan jelas kepada pihak yang menerima. Selanjutnya, syarat-syarat surat yang baik. Di sini ada penyesuaian kalimat yang digunakan sesuai dengan jenis surat. Bahasa yang digunakan tidak boleh kasar atau tidak menyinggung perasaan dan tetap menjaga sopan santun. Kalimat dalam surat harus memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia yang benar. Isi surat tidak bertele-tele, bahasa yang efisien, efektif, dan lugas, tetapi sopan, jauh lebih mudah dipahami dan lebih mengesankan. Selanjutnya, surat ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun sesuai dengan peraturan. Untuk itu, penulis harus memahami berbagai bentuk surat yang digunakan, lalu penggunaan singkatan kata yang umum dipakai dalam surat menyurat, penggunaan tanda baca, dan huruf besar pada tempatnya. Jadi berikut adalah syarat-syarat surat yang baik. Jadi kita tentunya harus memperhatikan persyaratan pembuatan surat yang baik sebelum kita membuat suratnya. Selanjutnya akan dibantu dengan Saudari Rio tentang format lipat surat dan amplop. Ya, baik. Terima kasih dari Saudara Ferry. Saya akan melanjutkan tentang bagian saya, yaitu mengenai format lipatan surat dan amplop. Jadi dalam format dan lipatan surat dan amplop ada bentuk lipatan surat yang umum digunakan pada umumnya, yaitu yang pertama ada lipatan baku atau disebut kata lain standard fold. Yang kedua lipatan setengah baku atau semi standard fold. Yang ketiga lipatan akordeon atau akordeon fold. Yang berikutnya lipatan setengah akordeon atau semi akordeon fold. Dan berikutnya ada juga lipatan tunggal atau single fold. Dilanjut dengan lipatan ganda atau paralel, kata lainnya paralel atau double fold. Lalu lipatan model Prancis fold, dan lipatan model baronial fold. Dalam yang pertama kita bahas adalah lipatan baku. Lipatan baku adalah lipatan standar fold, adalah jenis lipatan surat yang paling umum digunakan. Adapun cara melipat jenis baku ini, kertas dibagi menjadi 3 bagian sama besar, bagian 1, 2, dan 3. Lalu dilipat dengan posisi bagian 1 dan bagian 3, semuanya dilipat ke arah bagian 2.
Lanjut, lipatan setengah baku atau semi standard fold adalah variasi dari lipatan surat untuk baku. Perbedaan terletak pada bagian lipatan atasnya saja. Cara melipat jenis setengah baku, kertas dibagi menjadi 3 bagian, 2 bagian sama besar, dan 1 bagian lebih kecil. Kemudian kertas dilipat. Lanjut, pada lipatan akordeon atau akordeon fold. Cara melipat jenis akordeon, kertas dibagi 3 sama besar, bagian 1, 2, dan 3. Kemudian bagian 1 dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah. Ada lanjut lipatan semi akordeon atau semi akordeon fold. Cara melipat jenis semi akordeon, kertas dibagi menjadi 3 bagian, bagian 1 dan 2 sama besar, dan bagian 3 lebih kecil. Bagian 1 dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah. Lanjut, untuk lipatan tunggal atau single fold adalah jenis lipatan kertas yang paling sederhana serta paling mudah dibuat karena hanya dengan membagi kertas surat menjadi 2 bagian yang sama panjang, kemudian dilipat. Cara melipat jenis tunggal, kertas dibagi 2, bagian sama besar, lalu dilipat. Lanjut, adapun lipatan Prancis atau Prancis fold. Lipatan kertas jenis Prancis sering digunakan untuk surat-surat niaga, tapi sekarang banyak juga surat-surat dinas yang menggunakan jenis lipatan kertas surat yang semula merupakan lipatan kertas surat yang digunakan oleh raja-raja kaum bangsawan Eropa tersebut. Cara melipat jenis Prancis, kertas dibagi 2 sama besar, kemudian dilipat. Lipatan ke-1 dilipat kembali sama besar sehingga menghasilkan lipatan kedua. Yang terakhir, lipatan baron atau baronial. Yang panjang karena panjang lipatan ini melebihi sampul atau amplop ukuran pendek. Cara melipat jenis baron, kertas dibagi 2 sama besar, kemudian dilipat, lipatan ke-1, kemudian lipatan ke-1 dibagi 3 sama besar, bagian 1, 2, dan 3, bagian 1 dilipat ke kiri, dan bagian 2 dilipat ke kanan. Itu tadi adalah bentuk-bentuk lipatan berdasarkan bentuknya, lalu berdasarkan wujud dan ukurannya. Adapun wujudnya, yang pertama amplop biasa, amplop berjendela, amplop katalog, amplop mata berkait, amplop kancing bertali, amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, amplop lebar, amplop katalog, amplop mata berkait, amplop mata bertali. Saya dilanjutkan dari ke Yova. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk format penulisan surat yang dimana di dalam surat bisnis itu terdapat bagian-bagian yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu kop surat. Kop surat digunakan sebagai identitas suatu perusahaan. Yang kedua, tanggal surat. Untuk mengetahui kapan surat itu dibuat. Jadi, di tanggal surat itu gunanya si pembaca bisa mengetahui tanggal berapa surat itu dibuat. Yang ketiga, nomor surat. Jadi, setiap surat yang dikeluarkan oleh perusahaan pasti ada nomor surat di dalamnya. Yang keempat, itu lampiran. Yang dimana lampiran ini gunanya untuk mengetahui jumlah lampiran yang terdapat di dalam surat tersebut. Yang kelima, hal surat. Dengan adanya hal surat ini, pembaca dapat dengan mudah mengetahui hal yang disampaikan dalam surat. Yang keenam, alamat dalam surat. Alamat dalam surat ini digunakan sebagai petunjuk langsung siapa yang harus menerima surat ini. Ketujuh, penanggung jawab surat. Surat dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jadi surat itu ditandatangani oleh pejabat penanggung jawabnya. Kedelapan yaitu tembusan. Tembusan ini memberitahukan kepada pembaca
bahwa surat tersebut dikirimkan kepada pihak lain yang juga perlu mengetahui surat tersebut. Yang ke-9 yaitu yang terakhir inisial, yaitu kode pengenal yang berupa singkatan nama pengetik. Sekian untuk bagian-bagian dalam surat bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bang Juhandi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan surat. Secara umum, surat dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu pengelompokan surat menurut wujudnya. Nah, pengelompokan surat menurut wujudnya ini terdiri dari yang pertama ada surat bersampul atau surat tertutup, di mana surat bersampul ini adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain yang terdiri atas kertas surat dan sampul atau amplop. Biasanya surat bersampul dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan isi pesan, sehingga tidak diketahui oleh yang tidak berhak menerimanya. Kemudian yang kedua adalah kartu pos. Kartu pos ini adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis. Yang berbentuk kartu kecil yang biasanya tuh ukuran sekitar 10 sampai 15 cm yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Selanjutnya ada Warkat Pos, di mana Warkat Pos ini adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. Surat Warkat Pos dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas tersebut dilipat, maka akan membentuk amplop. Sehingga dalam amplop tersebut juga berfungsi sebagai lembaran isi surat. Nah, inilah yang membedakan Warkat Pos dengan surat bersampul, di mana amplop pada Warkat Pos dapat berfungsi sebagai lembaran isi surat. Sedangkan dalam surat bersampul, amplop yang ada pisah dan tidak dapat digunakan sebagai lembaran isi surat. Kemudian ada telegram dan telex. Telegram biasanya disebut juga sebagai surat kawat, di mana istilah telegram sendiri berasal dari kata tele yang berarti jauh, sedangkan graf yang berarti tanda yang tercetak. Jadi, telegram adalah berita yang tercetak dan disampaikan jarak jauh. Nah, kemudian ada memorandum atau memo dan nota. Memorandum atau yang biasa kita sebut memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan singkat berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal lain dalam suatu organisasi. Sedangkan nota adalah pesan singkat yang dibuat oleh pimpinan suatu lembaga atau organisasi untuk meminta data atau informasi penting di dalam organisasi. Kemudian ada surat tanda bukti dan tanda terima. Di mana surat tanda bukti adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atas suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lainnya. Nah, contoh surat tanda bukti ini biasa kita sering jumpai seperti faktur, kwitansi, atau tanda terima. Di dalam perusahaan tempat saya bekerja, biasanya tanda bukti ini diberikan kepada customer di saat pihak kami melakukan pengiriman barang ke tujuan yang dituju. Untuk selanjutnya, pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Pemakaian surat menurut pemakaiannya terdiri dari yang pertama ada surat pribadi, di mana surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Nah, karena sifatnya pribadi, maka jenis surat ini tidak memiliki format penulisan yang baku dan cenderung bersifat informal. Penulisan surat pribadi tentu saja sangat tergantung pada kemampuan seseorang dalam mengekspresikan buah pikiran, ide, ataupun gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Yang kedua ada surat dinas. Surat dinas ini adalah surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah. Karena berkaitan dengan kegiatan dinas dan bersifat formal, maka surat dinas memiliki format penulisan yang baku dan dapat digunakan dalam kegiatan korespondensi instansi tertentu.
Surat dinas juga merupakan salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengelolaan administrasi, seperti penyampaian berita tertulis yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada surat bisnis. Surat bisnis merupakan surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis, seperti dalam bidang usaha produksi, perusahaan percetakan, kemudian dalam perdagangan seperti toko buku, dan usaha jasa seperti perusahaan asuransi, jasa konsultan, dan lain-lain. Nah, yang termasuk dalam kategori surat bisnis adalah surat pemberitahuan, surat penawaran, surat pemesanan, surat permintaan informasi, dan lain sebagainya. Surat bisnis ini dapat dikatakan memegang peranan yang cukup penting dalam dunia bisnis, karena hubungannya dengan pihak luar organisasi atau perusahaan dilakukan melalui korespondensi atau surat menyurat. Oleh karena itu, surat bisnis harus dibuat dengan sebaik-baiknya, dengan jelas dan menarik perhatian si pembaca. Kemudian juga menggunakan bahasa yang sederhana atau mudah dipahami, serta perlu dikelola secara profesional oleh pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang korespondensi. Selanjutnya ada surat sosial. Surat sosial adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagi kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Yang termasuk dalam lembaga sosial seperti lembaga yayasan anak yatim piatu, dompet duafa, dan lain sebagainya. Nah, contoh surat sosial ini adalah surat pemberitahuan kepada instansi terkait, surat permohonan bantuan dana kepada masyarakat, surat terima kasih kepada donatur, dan lain-lain. Pada pengelompokan yang ketiga, yaitu pengelompokan surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Pengelompokan surat menurut banyaknya atau jumlah sasaran yang dituju terdiri dari yang pertama ada surat biasa, di mana surat biasa ini adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi lain yang berisi suatu informasi yang bersifat umum dan bukan bersifat pribadi. Apabila surat biasa tersebut bersifat terbuka, maka amplop yang dibuat pun dapat dibaca oleh pihak luar. Namun sebaliknya, bila amplop tersebut tertutup, maka semua orang yang menerima tidak berhak, maka orang yang tidak berhak menerima memaksakan diri untuk membuka dan membacanya. Selanjutnya surat edaran. Surat edaran adalah surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga yang ditunjukkan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Komponen penting dalam surat edaran adalah seperti kop surat, nomor surat, perihal, tanggal, isi, dan lain-lain. Kemudian ada surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi, ataupun masyarakat luas bila disebarluaskan melalui media sosial. Nah, di dalam surat pengumuman, biasanya terdapat beberapa komponen penting, antara lain seperti kop surat juga, nomor surat, perihal, pengumuman, isi, dan lain-lain. Selanjutnya, pengelompokan surat menurut sifatnya. Pengelompokan surat menurut sifatnya terdiri dari yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang bersifat pribadi atau surat yang dibuat seseorang untuk kepentingan pribadi. Ini kurang lebih hampir sama ya, seperti yang sebelumnya. Di mana surat pribadi, menurut saya tuh dulunya ini banyak yang menggunakan. Namun sejalannya waktu, alat komunikasi semakin canggih seperti sekarang, maka surat ini semakin menurun karena kalah saing dengan email, SMS, dan lain-lain. Jadi surat pribadi ini tuh dulu dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk bercerita dan mengungkapkan perasaan secara panjang lebar kepada orang terdekat seperti orang tua, sahabat, anggota keluarga lainnya, dan sebagainya.
Kemudian ada surat dinas pribadi. Surat dinas pribadi biasa disebut juga sebagai surat setengah resmi, di mana artinya surat yang ditunjukkan kepada suatu instansi atau perusahaan oleh seseorang atau pribadi. Contoh surat dinas pribadi adalah surat lamaran kerja, surat izin tidak masuk kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ada surat dinas swasta. Surat dinas swasta adalah surat yang dibuat oleh instansi atau perusahaan swasta yang ditunjukkan kepada para karyawan, kepada pelanggan, kepada relasi, atau instansi dan perusahaan lainnya. Nah, surat ini termasuk ke dalam kategori surat resmi, di mana contohnya itu seperti surat undangan rapat untuk para karyawan. Selanjutnya, ada surat niaga. Surat niaga ini adalah surat yang berisi urusan niaga atau perdagangan yang dibuat oleh perusahaan. Contoh dari surat niaga ini seperti surat penawaran, surat permintaan, dan surat pesanan barang. Kemudian, surat dinas pemerintahan. Surat dinas pemerintahan adalah surat yang berisi urusan administrasi pemerintahan dan dibuat oleh instansi pemerintah. Contohnya seperti surat keputusan. Selanjutnya, pengelompokan surat menurut agensi penyelesaian. Pengelompokan surat menurut agensi penyelesaian ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada surat sangat segera. Surat sangat segera ini adalah jenis surat yang berisi masalah atau keperluan darurat yang harus segera ditanggapi atau diselesaikan oleh penerima surat. Di mana surat sangat segera ini harus ditanggapi secepat mungkin dan umumnya selalu didahulukan dibandingkan surat-surat lainnya. Yang kemudian ada surat segera. Berbeda dengan surat sangat segera ya. Surat segera ini adalah jenis surat dinas yang berisi masalah atau keperluan penting yang membutuhkan tanggapan atau penyelesaian yang cepat dari si penerima surat. Namun, tanggapan atau penyelesaian surat segera tidak secepat surat sangat segera. Karena hal-hal dalam surat segera ini masih dapat ditunda dibandingkan dengan hal dalam surat yang sangat segera tadi. Dan yang terakhir adalah surat biasa. Surat biasa adalah jenis surat yang tidak membutuhkan tanggapan atau penyelesaian yang cepat. Jadi, surat biasa umumnya berisi masalah atau keperluan umum yang tidak mendesak. Maka dari itu, surat biasa dibalas berdasarkan urutan kedatangannya. Contohnya, surat biasa ini kita datang pada urutan ke-10, ya udah kita menunggu waktunya untuk dibalas surat tersebut. Namun, jika datang surat sangat segera tersebut, maka 9 surat di awal itu dikesampingkan dan didahulukan surat sangat segera tersebut. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Velia mengenai kesimpulan dan penutup. Terima kasih, Saudari Andi. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Jadi, dari awal presentasi sampai kita sudah sampai di penghujung presentasi, kita sudah membahas setiap poin-poin dari korespondensi bisnis atau pembuatan suratnya. Korespondensi atau surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, korespondensi merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Perlu diusahakan agar dapat membuat surat dengan baik sebab penilaian negatif terhadap surat akan dapat mempengaruhi pula penilaian negatif dalam organisasi. Baik, sekian kesimpulan dari presentasi kami kelompok 2 hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah penulisan ataupun salah pengucapan. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk setiap pembaca dan pendengar. Terima kasih.